Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Resyafa Wahyu Samudra dengan NIM 444-2097. Saya berasal dari Universitas Unageng Tirtayasa dengan jurusan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait analisis kadar lemak menggunakan uji tiobarbiturik acid dalam kualitas minyak. Nah, untuk dalam uji kualitas minyak ini sebenarnya ada banyak ujinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dengan uji tiobarbiturik acid. Nah, untuk uji tiobarbiturik acid ini secara umum itu uji untuk mengetahui kadar ketinggian dari minyak yang akan digunakan, dari suatu minyak. Nah, untuk dalam menjelaskan uji kali ini, saya membagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan saya jelaskan terkait gambaran awal minyak itu seperti apa. Terus kemudian pada pembahasan keduanya itu minyak. Nah, untuk minyak ini, saya akan menjelaskan terkait dari jenis-jenis minyak, karakteristiknya, manfaat, nilai gizi, kemudian penyebab ketengikannya tuh sama cara mencegahnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu ketinggian minyak. Dan untuk ketinggian minyaknya ini akan menjelaskan terkait penyebabnya, terus seperti apa bentuk ketinggian, ciri-cirinya. Terus yang terakhir ada pembahasan terkait uji tiobarbiturik acid, itu uji pada pokok pembahasan kali ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada pembahasan yang pertama, untuk pendahuluan. Pertama ialah minyak. Minyak merupakan turunan dari karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida. Nah, sebagian besar dari gliserida merupakan trigliserida atau trialgliserol yang ketika gugus amina dari gliserol diesterkan oleh asam lemak. Jadi, dari hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Nah, untuk minyak sendiri, yang seperti kita tahu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minyak sendiri merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Dan itu juga minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dari karbohidrat dan protein. Sebab kenapa dalam 1 gram minyak itu dapat menghasilkan 9 kalori. Nah, sedangkan karbohidrat dan protein itu jika kita konsumsi per 1 gramnya saja hanya menghasilkan 4 kalori. Untuk minyak, khususnya dari minyak nabati, itu mengandung asam-asam tertentu seperti asam-asam esensial tertentu seperti asam linoleat, kemudian ada asam linolenat dan asam arachidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat menumbuhkan kolesterol. Minyak juga berfungsi sebagai sumber pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Sebab kenapa? Vitamin A, D, E, dan K itu termasuk vitamin yang sukar larut di dalam tubuh, tidak seperti pada vitamin pada umumnya. Kemudian itu ada minyak. Nah, untuk di sini akan menjelaskan gambaran umum terkait minyak. Untuk karakteristik minyak itu kita membagi menjadi dua. Saya membagi menjadi dua, ada sifat fisik dan sifat kimia. Nah, untuk sifat fisik minyak itu ada dari warna, kelarutan, titik cair, titik didih, titik donat, dan titik kekeruhan. Nah, untuk dari yang kita tahu, minyak itu kan memiliki warna kuning. Nah, penyebabnya dari minyak berwarna kuning ini disebabkan ada pigmen yang berada di dalam lemak. Nah, nama pigmennya itu
karotenoid yang menyebabkan warna kuning kemerahan. Nah, karotenoid ini sangat larut dalam minyak sehingga dapat menyebabkan ketinggian yang lebih cepat ketinggiannya dibanding pada umumnya. Kemudian pada umumnya yang kita tahu itu minyak untuk yang dikonsumsi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada minyak nabati dan minyak hewani. Untuk minyak hewani ini seperti dari kata awalnya itu hewani, itu berasal dari hewan, dan minyak nabati itu berasal dari tumbuhan. Untuk minyak hewani ini untuk minyak hewani dan minyak nabati itu umumnya bercampur dengan untuk minyak hewani itu umumnya bercampur dengan steroid hewan yang disebut kolesterol. Sedangkan untuk minyak nabati itu bercampur dengan steroid nabati yang dapat disebut dengan fitosterol. Untuk kadar asamnya dari minyak ini tidak jenuh, dalam lemak hewani lebih sedikit dibandingkan lemak nabati. Jadi lemak nabati ini memiliki kadar asamnya sangat tinggi dibandingkan hewani. Nah, untuk contoh-contohnya itu dari minyak nabati ini, pasti semuanya juga udah pada tahu, yaitu ada minyak zaitun, terus minyak kelapa, entah itu minyak kelapa yang berwarna putih atau minyak kelapa sawit. Kemudian ada minyak jagung, ada minyak kedelai, dan minyak bunga matahari, dan masih banyak lagi. Nah, untuk minyak hewani yang umumnya dikenal itu ada minyak ikan, yang mana dapat membantu kecerdasan pada anak. Kemudian ada minyak ayam, minyak sapi. Terus kemudian untuk kandungan gizi dari minyak itu sendiri. Untuk 1 gram minyak, yang seperti yang digambarkan tadi sebelumnya, di pendahuluan itu 1 gram minyak menghasilkan 9 kalori. Sedangkan untuk karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori dalam per 1 gram saja. Itu membuktikan kadar kalori dari minyak ini lebih banyak dibandingkan dari karbohidrat dan protein. Nah, terus untuk kandungan asam asam yang terkandung dalam minyak seperti tadi di pendahulu sudah dijelaskan, itu asam-asam lemaknya seperti linoleat, oleat, dan arachidonat. Itu fungsinya yang kita tahu untuk mencegah penyempitan pembuluh darah serta penumpukan kolesterol. Nah, untuk kandungan pada minyak goreng sendiri ini karena pada umumnya kita menggunakan minyak goreng, jadi dibahasnya terkait kandungan gizi dari minyak goreng. Nah, untuk kandungan dari minyak goreng sendiri itu secara umum itu memiliki asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Misalnya asam palmitat, asam stearat, dan asam lemak tak jenuh ataupun saturated fatty acid. Misalnya asam oleat atau disebut dengan omega 9 dan asam linoleat atau omega 6. Nah, untuk gambaran tadi terkait kandungan gizi dari minyak. Sekarang ciri-ciri minyak yang baik untuk digunakan itu minyak berwarna lebih bening dan tidak cepat hitam. Yang kedua itu dia berbentuk seperti air, agak cair gitu, namun juga kental. Kemudian tidak mudah beku. Dan keempat, pelopor fortifikasi dari vitamin A. Nah, jika apabila minyak yang ditemui tidak memiliki ciri-ciri seperti berikut tadi, maka itu sudah dapat dikatakan bahwa minyak itu tidak layak pakai, itu minyak yang tidak baik. Nah, apabila kita konsumsi minyak tidak baik tersebut, itu bahayanya seperti apa sih? Nah, minyak baik itu dapat disebut juga minyak bekas. Nah, minyak bekas ini
memiliki asam lemak jenuh lebih besar sehingga dapat menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan atau disebut kita radang dan dapat menimbulkan batuk. Namun, jika kita mengkonsumsinya secara terus-menerus pada minyak bekas ini, itu dapat menyebabkan kanker yang dimana bersifat karsinogen sehingga menyebabkan kanker. Terus selanjutnya ketengikan pada minyak. Nah, untuk ketengikan minyak ini perlu kita ketahui dulu, ketengikan ialah proses kerusakan minyak kerusakan minyak yang disebabkan adanya cita rasa dan yang bau tidak enak. Hal ini disebabkan dari proses peruraian minyak karena rembesan air atau hidrolisis dan kerusakan minyak karena adanya oksigen yang menyebabkan oksidasi. Untuk ketinggikan ini terbagi menjadi dua, ada ketinggikan oksidatif dan ketinggikan hidrolitik. Nah, ketinggikan ini menyebabkan terbentuknya senyawa baru yang bukan merupakan molekul minyak atau triacylglycerol, sehingga memberikan cita rasa dan bau yang menyimpang. Jika pada minyak goreng, jika pada minyak yang akan digunakan memiliki hal tersebut, maka itu sudah termasuk ketinggikan pada minyak. Nah, namun tidak hanya itu saja, jika terbentuknya busa yang terlalu banyak, itu dapat ditandai juga sebagai ketinggikan minyak. Jadi secara sederhananya, untuk ketinggikan minyak ini, jika apabila ada cita rasa yang tidak sedap, bau yang tidak sedap, serta busa yang benar-benar banyak, seperti pada sabun, itu berarti minyaknya sudah tidak baik. Oke, selanjutnya, minyak dapat mengalami ketinggikan atau acidity karena dapat terhidrolisis dan teroksidasi. Bila dibiarkan terlalu lama kontak dengan udara, itulah mengapa pada produk minyak kemasan itu sangat tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Nah, jika terkena oksigen atau udara lingkungan luar, dia akan mengalami oksidasi dan akan mengalami ketengikan. Dan jika sudah terkena oksigen, itu dia akan mengalami, jika dia terkena rembesan air, dia akan mengalami hidrolisis. Nah, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Itu membutuhkan waktu. Nah, reaksi hidrolisis ini dapat mengakibatkan kerusakan minyak karena sejumlah air di dalamnya sehingga menimbulkan bau tengik. Yang seperti kita tahu pada umumnya, jika pada bahan pangan memiliki kandungan air yang sangat banyak, itu dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan tersebut. Nah, ini tidak luput dari minyak ini. Jika minyak sudah terkena air yang tidak dipisahkan, maka dia akan mengalami ketinggikan atau mengalami kerusakan. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat membuat minyak menjadi tengik itu umumnya pertama ada lama pemanasan. Itu apabila minyak terlalu lama digunakan atau digunakan berulang kali pada suhu tinggi, itu akan membuat minyak menjadi berwarna hitam, sehingga minyak itu sudah tidak layak pakai. Kemudian ada suhu, ya seperti tahu jika minyak memiliki jika minyak terlalu dipanaskan, dia akan menjadi cepat rusak. Kemudian ada akselerator, itu di mana ada gabungan dari oksigen serta kandungan air yang masuk ke dalam minyak. Kemudian terdapat pula komposisi campuran asam lemak. Itulah faktor-faktor yang dapat menyebabkan minyak menjadi tengik. Kemudian untuk mencegah minyak menjadi tengik itu biasanya menggunakan antioksidan. Antioksidan ini terdapat dua, ada sintetik dan alami. Untuk antioksidan sintetik ini biasanya memiliki kandungan komponen fenol seperti butilanet hidroksil atau BHA, kemudian ada butilat hidroksil tulen atau BHT, kemudian ada tersier butil hidroquin TBHQ, dan ester dari asam galat
Untuk contohnya itu seperti profil Galat PG. Untuk antioksidan sintetik ini sepenuhnya diuji reaksi toksinitasnya, tapi beberapa menjadi toksik setelah penggunaan dalam waktu lama. Jadi antioksidan sintetik ini sebenarnya hanya membuat ketinggian minyak itu menjadi agak hanya menghambat saja, bukan mencegahnya. Nah, untuk ketengikan alami ini biasanya ditemukan pada sejumlah tanaman, organisme, jamur, dan jaringan binatang. Nah, untuk komponen dari antioksidan alami ini biasanya mengandung fenolik dan kelompok penting dari antioksidan alami seperti tokoferol, flavonoid, dan asam fenol. Nah, untuk antioksidan alami ini jika digunakan dalam minyak itu sangat bagus untuk tubuh karena dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kandungan dari minyak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada uji thiobarbituric acid. Uji thiobarbituric acid atau disingkat jadi TBA ini dipakai untuk menentukan adanya ketengikan, di mana lemak yang tengik akan bereaksi dengan asam TBA sehingga menghasilkan warna merah, dan intensitas warna ini menunjukkan derajat ketengikan. Nah, untuk uji thiobarbituric acid ini ada bilangan TBA, yaitu bilangan TBA ini indikator oksidasi sekunder yang terjadi pada minyak atau lemak maupun produk pangan yang berminyak atau lemak. Nah, untuk prinsip dari uji thiobarbituric acid ini yaitu reaksi dua asam thiobarbiturat bereaksi dengan malonaldehida membentuk warna merah sehingga bisa dikuantifikasi dengan spektrometer. Nah, untuk untuk perhitungan itu bilangan TBA dinyatakan dalam miligram malonaldehida per kilogram sampel atau 7,8 dikali DD. Nah, untuk D-nya ini dalam spektrometer dengan nilai 528 nanometer. Nah, untuk penentuan TBA ini, penentuan bilangan TBA mengukur warna merah muda yang dihasilkan oleh reaksi TBA dengan malonaldehid. Warna merah muda ini diketahui merupakan bentuk kondensasi produk antara dua molekul TBA. Dengan satu molekul malinikdaldehid, malonaldehid ini merupakan produk oksidasi lanjut yang berasal dari aldehid tidak penuh yang merupakan hasil pemecahan hidroperoksida. Nah, kemudian ada kekurangan plus dan minus bilangan dari bilangan TBA. Nah, untuk kelebihan penentuan bilangan TBA ialah reaksi TBA dapat digunakan langsung untuk menguji lemak dalam suatu bahan tanpa mengekstraksi fraksi lemaknya. Nah, untuk kelemahannya itu penentuan bilangan TBA yaitu bilangan TBA tidak stabil dan terurai dalam kondisi yang panas dan tinggi asam, terutama bila pada peroksida. Produk urein ini dapat menyerap pada gelombang yang sama dengan TBA. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai uji thiobarbituric acid dalam ketinggian minyak. Mungkin masih banyak kekurangan dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.